Jadi kalau untuk level ISO 3 ya? MAN 1 Bojonegoro sudah bintang 5. Wah, luar biasa sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Iwah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, pada tanggal 28 hingga tanggal 30 November tahun 2022, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro telah kehadiran tamu, yakni dari panitia penyelenggara ISOE, yakni International Symposium on Education di tahun 2022. Kira-kira kegiatan itu seperti apa? Tujuannya untuk apa? Telah datang bersama kita di podcast Mansaru, yakni Kasubdit Bina GTK dari MI dan juga MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kabarnya bagaimana hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang di MAN 1 Bojonegoro Pak. Iya. Di Kabupaten Bojonegoro juga Iya. selamat datang. Selamat menikmati suasana di Kabupaten Bojonegoro Pak ya. Iya. Pak, ini saya seperti yang saya katakan di awal. Sebenarnya ISOE itu gambaran kegiatan seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi International Symposium on Education ini sebenarnya merupakan kegiatan lanjutan dari International Symposium sebelum-sebelumnya. Makanya sekarang ini sudah menginjak yang ketiga. Yang ketiga? Iya, yang ketiga. Jadi yang pertama waktu itu yang digagas itu adalah baru level nasional. Mengapa level nasional? Karena kita waktu itu belum berpikiran bahwa kita bisa menarik audiens dari luar negeri. Wow. Ya, karena kegiatannya waktu itu masih offline. Ya, masih offline artinya ketemu langsung. Nah, oh ya. Nah, menginjak di tahun 2021 karena dengan adanya COVID itu kan semakin gencar ya, dengan adanya dunia ya, dengan adanya pandemi kan semakin gencar dunia maya itu kan semakin besar. Nah, sehingga di tahun 2021 itu kita mencoba simposium yang nasional tadi kita buat internasional karena dengan adanya dunia internet katakanlah begitu, maka kawan-kawan kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita, ilmuwan-ilmuwan kita yang ada di luar negeri itu bisa berkontribusi di sini. Nah, simposium nasional itu sebenarnya adalah ajang bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk mempresentasikan prestasi mereka, mempresentasikan best practice mereka, mempresentasikan hasil riset mereka, kemudian mempresentasikan pengalaman mereka ketika mengajar dan itu sangat-sangat unik. Nah, itu mereka menyampaikan itu dalam bentuk artikel atau dalam bentuk makalah. Nah, dari sekian makalah yang masuk itu kemudian kita lihat mana yang layak untuk dipresentasikan di simposium itu dan mana yang belum layak untuk dipresentasikan. Nah, dari sekian pengirim naskah itu kemudian kita pilih 20 pemakalah terbaik. Iya, 20 pemakalah terbaik itu kemudian mereka mempresentasikan itu. Nah, di tahun 2021 yang kita sebut sebagai ISO pertama, ISO pertama, kita menggunakan link Zoom meeting. Kebetulan memang narasumbernya dari berbagai negara ya. Kemudian 20 orang yang pemakalah terbaik itu kemudian mereka mempresentasikan hasil risetnya. Nah, makalah yang dipresentasikan oleh para pemakalah tadi itu secara otomatis nanti akan diterbitkan di dalam jurnal. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa guru dan tenaga kependidikan madrasah itu sudah memiliki jurnal yang ber-ISSN.
Nah, jurnal itulah menjadi tempat bagi para guru yang presenter tadi, yang menjadi pemakalah tadi, itu makalahnya langsung diterbitkan di dalam jurnal tersebut. Nah, itu di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 kita pakai ISO yang kedua. Nah, ISO yang kedua memang saat itu kita sudah mencoba untuk menggunakan metaverse ya. Cuma karena satu dan lain hal ISO yang kedua itu kita baru memperkenalkan saja, baru memperkenalkan bahwa metaverse itu seperti ini, maka dia menjadi topik utama di ISO 2. Nah, yang di ISO 3 ini yang alhamdulillah panitia mendapatkan support yang luar biasa dari MAN 1 Bojonegoro ini, terutama Pak Kepala Madrasah itu dan alhamdulillah terbukti bahwa guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia itu sudah mampu melakukan simposium internasional atau semacam kegiatan ilmiah di dalam metaverse langsung. Jadi kita sudah 100% menggunakan metaverse. Meskipun masih ada kekurangan di sana sini, terutama adalah di relay YouTube-nya. Tapi itu bukan masalah metaverse-nya. Itu bukan masalah metaverse-nya, tapi masalah relay di YouTube-nya. Tapi di hari kedua ini kita melihat alhamdulillah relay YouTube pun sudah sangat-sangat lancar. Artinya bahwa dengan dukungan dari MAN 1 Bojonegoro ini, kami panitia dari seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih nih yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang kesan saya itu tadi. Nah, itu masuk. Jadi sangat berterima kasih betul karena Pak Kamat dan timnya itu mendukung 100%, dan saya yakin dunia metaverse di madrasah akan menjadi the number one di pendidikan di Indonesia. Wah, akan menjadi the number one pendidikan madrasah ini. Gini Pak, apakah untuk join lah Pak ya, intinya join ke dalam ini namanya, apakah bisa disebut bahwa ini adalah sebuah organisasi atau apakah bisa disebut seperti itu Pak? Untuk join ke dalamnya mungkin dari ingin menjadi pemakalah mungkin, terus mungkin ingin menjadi penyelenggara dan lain sebagainya. Apakah bisa harus ada pendaftaran dan lain sebagainya atau bagaimana Pak mekanismenya? Terkait dengan ISO ini kan ada beberapa kategori ya. Yang pertama panitia, yang kedua tuan rumah, kemudian yang ketiga pemakalah atau peserta. Kita berbicara yang peserta dulu. Untuk yang peserta ini dibuka secara bebas, dilakukan sosialisasi, diberi kesempatan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia. Juga memang kemarin ada keinginan untuk membuka guru dan tenaga pendidikan yang bukan dari madrasah. Cuma memang saat ini kita masih fokus untuk peserta ini baru dibuka untuk guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia. Meskipun di ISO pertama kemarin itu ada juga yang bukan guru madrasah, artinya guru non madrasah, artinya dari guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ternyata juga ada yang masuk ya. Nah, itu dari segi peserta. Jadi nanti teman-teman peserta bisa mendaftarkan melalui link yang sudah dibagikan di dalam pamflet-pamflet, flyer-flyer, kemudian surat resmi dari panitia untuk peserta ya. Untuk pesertanya. Nah, untuk panitia itu memang kita merekrut panitia yang sudah pernah menjadi panitia. Gitu ya. Yang sudah pernah menjadi panitia. Jadi panitia ISO 2 itu difokuskan kepada panitia yang sudah berkontribusi, yang sudah mengikuti di panitia pertama. Panitia yang ketiga juga begitu. Nah, ISO yang keempat ini insya Allah akan dilaksanakan di Makassar. Dan kami mengharapkan dukungan kepanitiaan dari panitia yang ISO 3 ini. Itu yang terkait dengan panitia ya, kepanitiaan. Memang kita mengharapkan panitia ini sudah punya pengalaman lah untuk menjadi pengalaman gitu. Karena kalau belum pernah menjadi panitia itu akan kesulitan nanti mengikuti irama teman-teman panitia. Nah, terkait dengan tuan rumah ini bisa siapapun.
Bisa siapapun. Ya, bisa siapapun. Yang penting nanti komunikasi dengan ketua panitia atau dengan panitia, salah satu panitia katakanlah begitu. Tetapi perlu kita perhatikan di situ terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentunya jaringan listrik ya. Itu stabil, harus stabil. Kalau misalnya biasanya di sini tidak stabil ya perlu disiapkan diesel. Itu ya biar lancar. Iya benar Pak, benar. Itu listrik. Kemudian yang kedua, yang pokok itu adalah jaringan internet. Jaringan internet karena memang yang namanya metaverse itu membutuhkan jaringan internet yang cukup besar ya, dan itu harus stabil. Nah, yang ketiga, harapan kita terkait dengan akomodasi. Ya, akomodasi. Barangkali itu. Wah, kalau semua mungkin dari madrasah-madrasah lain melihat podcast ini, kalau ingin menyelenggarakan ISOE di part-part selanjutnya setelah ini mungkin bisa untuk koordinasi menyiapkan apa-apa saja yang sudah disebutkan oleh Pak Ainur tadi. Baik Pak, ini untuk terkait tadi kan disebutkan oleh Pak Ainur bahwa ada beberapa kategori nih untuk menjadi tuan rumah intinya pada ISOE. Menurut Pak Ainur setelah tadi ngecek di lokasi langsung di ruang meeting tadi, untuk persiapan dari Mansatu Bojonegoro menurut Pak Ainur Rafiq bagaimana? Oke. Sesuai dengan tadi yang kita sampaikan, yang saya melihat di ruangannya dulu ya. Ruangannya udah cukup bagus ya. Cuma menurut saya masih kurang luas. Kurang luas. Karena memang untuk saat ini karena kawan-kawan kan masih menggunakan laptop semua, jadi masih cukup lah untuk laptopnya. Tetapi memang ini kan untuk saat ini udah cukup lah, untuk saat ini ya, untuk ISO 3. Nah, ini ruangan ini sudah cukup menurut saya ISO yang sekarang ini. Tapi untuk ISO 4, karena ISO 4 kita sudah tidak mentolerir memakai laptop, tetapi kita harus memakai Oculus atau kita memakai stick atau kita memakai VR box, maka tempatnya harus luas dan itu harus datar. Jadi tidak ada jegrikan begitu ya bahasanya. Karena nanti kalau teman-teman sudah memakai VR box itu teman-teman nanti bergerak masing-masing gitu. Nanti takutnya kalau ada jegrikan nanti nggak melihat. Gitu. Soalnya tempatnya juga harus luas. Tempatnya luas. Nah itu untuk dari segi ruangannya seperti itu paling enggak ya 5x5 atau 6x6 ya. 6x6, 5x5 atau 6x6 lah gitu. Itu dari segi ruang ya. Karena memang target kita untuk ISO ISO keempat, target kita semua panitia itu sudah tidak menggunakan laptop lagi untuk masuk ke metaverse, tetapi langsung menggunakan VR box atau menggunakan Oculus. Karena kalau pakai Oculus itu teman-teman berdiri di sana, duduk di sana, jadi bebas dia. Makanya ini memerlukan ruang yang agak luas. Ini dari segi ruang ya. Kemudian dari segi jaringan internet, saya merasakan tadi sudah cukup stabil ya, sudah cukup stabil. Cuma mungkin gini ya, terkait dengan jaringan internet ini, kita sebenarnya masih membutuhkan satu lagi sebenarnya untuk server ya. Tetapi paling tidak kalau untuk tuan rumah sebenarnya tidak dibebani untuk itu ya. Tapi tuan rumah yang akan datang. Kalau yang sekarang enggak. Colek-colek untuk tahun 2 tahun untuk yang selanjutnya Pak ya. Untuk Sohibul Bed katakanlah. Jadi tuan rumah yang ISO 4 saya minta disiapkan server khusus untuk metaverse-nya itu sendiri. Karena metaverse yang sekarang ini servernya belum bagus katakanlah begitu, sehingga yang bisa masuk ke metaverse ini masih terbatas. Kita batasi orangnya, jadi tidak semua orang bisa masuk ke metaverse. Nah, harapan kita di ISO 4 itu pemakalah, panitia, kemudian Sohibul Bed sendiri, kemudian penonton itu bisa masuk ke metaverse. Bisa masuk ke metaverse. Kalau penonton mah boleh pakai laptop boleh ya. Kalau penonton yang namanya penonton. Nah itu makanya harapan kita di ISO 4 nanti server metaverse itu sudah layak untuk dipublish. Untuk dipublish saat ini kita masih internal kita untuk servernya ya.
itu dari segi jaringan. Dan kalau di segi jaringan untuk akses metaverse di sini saya anggapnya sudah cukup ya. Kemudian dari segi listrik ya. Saya belum mendengar adanya jeglek listriknya itu. Belum dengar ya. Jadi alhamdulillah semoga saja tidak, Pak. Ya, semoga saja tidak. Alhamdulillah lancar. Seperti itu. Berarti, itu. Ya mungkin persiapannya kita untuk dapat nilai ya bintang 4 ke 5 lah, Pak ya. Oh iya, kalau untuk saat ini bintang 5. Untuk saat ini ya. Untuk ISO 3 itu bintang 5. Wah, alhamdulillah sekali. Wah, untuk persiapannya berarti karena selain dari panitia ISOE juga, Pak, dari Mansatu Bojonegoro juga ada panitia intern yang untuk menyiapkan kegiatan ini. Wah, berarti tidak sia-sia selama ini, Pak, untuk mempersiapkan. Jadi kalau untuk level ISO 3 Mansatu Bojonegoro sudah bintang 5. Wah, luar biasa sekali. Iya.